Halo, shalom, salam sejahtera buat kita semua. Saya Gary Hukubun. Hari ini saya kembali bikin video, tapi tidak seperti biasanya. Kalau biasanya saya membuat video motivasi atau membuat video musik tentang lagu-lagu yang saya bikin, hari ini saya ingin membuat video khusus buat Pendeta Ezra Soru. Kenapa saya membuat video untuk seorang Pendeta Ezra Soru sementara saya sendiri bukan orang teologi atau bukan juga orang pelayanan? Saya membuat video khusus ini kepada Pendeta Ezra Soru karena saya sangat sayang kepada yang bersangkutan. Menurut saya bahwa kalau saya tidak membuat video seperti ini, maka saya malah seharusnya sudah berbuat satu hal yang salah atau dosa. Karena dalam iman pribadi saya sebagai orang berdosa ini, dalam baik doa saya maupun menurut kepercayaan saya bahwa Roh Kudus berbicara dalam hati saya harus membuat video ini. Ya, jadi buat Pendeta Ezra Soru, sekali lagi, Pak Pendeta, saya sangat mengagumi Anda. Saya mengagumi Anda pertama karena saya melihat Anda adalah orang yang sangat cerdas, mengerti secara detail tentang Bible, ilmu teologi. Saya melihat Anda begitu cerdas melihat ayat dari Alkitab itu sendiri, dan Anda berani, ya. Jadi Pak Pendeta, Anda dari Timor, saya juga dari Timor. Saya namanya Gary Hukubun. Kalau Fam Hukubun itu mungkin banyak orang tahu itu dari K. Saya dari K, ya. Dan sekali lagi Pak Pendeta, saya ini kerja bukan seorang pelayan gereja ataupun juga seorang pendeta. Saya adalah seorang politisi. Jadi identik politisi adalah hal-hal yang duniawi, dan mungkin saja bagi orang tertentu politisi adalah profesi yang, mohon maaf dalam tanda kutip, mungkin nakal, jahat, dan sebagainya. Apapun itu, saya percaya bahwa yang namanya jabatan itu disiapkan oleh Tuhan kepada kita karena suatu alasan, bukan karena kebetulan. Seperti Pak Pendeta juga saya yakin percaya bahwa tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Kalau hari ini saya buat video kepada Bapak Pendeta, berarti bukan karena kebetulan saja. Saya juga tidak mencari popularitas, saya juga tidak mencari uang atau duit di YouTube, ya. Kalau Bapak Pendeta bisa lihat, subscriber saya cuma sekitar 300, dan itu bukan menjadi orientasi saya untuk mencari duit di YouTube, ya. Tapi ada hal tertentu yang saya rasa saya harus ngomong kepada Pak Ezra Soru. Mohon maaf nih Pak, kalau Bapak punya nomor handphone, saya lebih senang sebetulnya via telepon supaya tidak menjadi konsumsi publik. Saya menonton video Bapak dulu, Bapak menanggapi hal-hal yang sifatnya eksternal, menyerang kekristenan dan sebagainya. Saya sangat salut dan sangat bangga gitu. Tapi belakangan saya melihat Bapak sudah mulai banyak mengkritik pendeta. Ya, terakhir yang saya lihat mulai menanggapi, ya, mengkritik Pendeta Niko, Pendeta Stephen Tong, dan Pak Gilbert Lumaindo. Saya mau sekalian menjelaskan sama Bapak bahwa saya ini jemaat Glow, tapi saya tidak pernah kenal secara langsung dengan Pak Gilbert. Saya cuma sekali ketemu sama Pak Gilbert pada waktu itu di restoran Manado di Cikini, dan beliau tidak mengenal saya. Mungkin beliau mengenal om saya John Kay, tapi kalau saya pribadi tidak. Dan saya juga tipe orang yang dari dulu tidak mau mendewakan atau menganggap bahwa gembala sidang saya adalah orang yang benar 100%. Karena apabila kita mengharap kepada manusia, kita pasti akan yang namanya kecewa. Makanya saya melihat Pak Gilbert juga sebagai seorang manusia biasa yang kadang emosi. Saya pikir semua manusia punya dosa, termasuk Pak Pendeta Ezra juga pasti pernah buat salah, baik sengaja maupun tidak. Dan status kita semua sama-sama di mata Tuhan sama sebagai orang yang berdosa. Kadang dosa yang kita bikin kita tidak sengaja, tapi ada juga mungkin yang memang kebiasaan kita, dan itu sudah kita lepas.
Tapi saya percaya satu hal, bahwa dibandingkan dengan Pak Esra, saya orang yang hidup lebih duniawi. Karena saya memang politisi. Saya yakin Bapak lebih hidup secara alkitabiah, lebih rohani dan lebih suci dibandingkan saya. Dan saya bangga untuk itu, bahwa sebagai orang Kristen saya melihat semua pendeta-pendeta itu muncul dengan stylenya masing-masing. Itu kebanggaan buat saya selaku politisi. Dan ya, kita ini kaum minoritas di sini. Bapak mengerti betul kalimat minoritas. Di setiap lini, apapun itu, apalagi di dunia politik, bahwa hal tersebut sangat mempengaruhi segala aktivitas kita. Ada hal tertentu di mana memang secara minoritas tidak bisa mendapatkan itu. Hak-hak privilege tertentu yang tidak bisa kita dapatkan itu. Tapi itu tidak mengurangi semangat kita untuk bekerja, untuk berkarir. Kita bangga dengan semua petinggi-petinggi agama Kristen yang muncul dengan berbagai macam cara, walaupun mungkin ada yang salah. Saya percaya bahwa semua orang atau semua pendeta atau semua pribadi pasti ada yang namanya salah, pasti ada yang namanya emosi. Sekali lagi Pak Esra, saya tidak membuat video ini untuk membela Pak Gilbert. Saya secara pribadi sekali lagi tidak melihat Pak Gilbert sebagai the main yang membuat saya untuk bisa percaya sama Tuhan atau lebih dekat sama Tuhan. Saya melihat Pak Gilbert kebetulan karena dia adalah gembala saya, hanya sebagai perantara. Bagaimana Tuhan bermanifestasi, bagaimana Tuhan ingin menggerakkan iman saya untuk saya bisa lebih mengerti. Tapi secara manusianya saya tidak menganggap Pak Gilbert lebih atau Pak Gilbert tidak ada salahnya. Semua manusia pasti punya salah. Selama dia masih daging, dia pasti punya salah. Yang sangat saya sayangkan dari Pak Pendeta Esra adalah, kenapa kalau memang ada hal-hal seperti itu, Anda tidak bicara langsung? Kalau memang tidak bisa ketemu langsung karena posisinya lagi social distancing, paling tidak Anda bisa telepon langsung, memberikan masukan dan sebagainya. Itu bisa dibuat tanpa harus dibuat konsumsi publik. Pak Pendeta, sebagai seorang jemaat, sebagai seorang istilahnya rakyat, jemaat, saya itu resah. Terlepas dari masalah itu Pendeta Stephen Tong yang keras atau Pak Gilbert yang mungkin keras, mengeluarkan kata-kata yang mungkin kasar dan sebagainya. Saya pikir Bapak tidak perlu untuk harus membuat itu menjadi konsumsi publik. Memang jemaat itu banyak yang bertanya tentang itu. Tapi kalau memang betul-betul pimpinan-pimpinan agama kita bisa membuat diskusi yang sangat elegan dan tanpa harus dipublikasikan ke semua orang, karena yang menonton channel Bapak bukan cuma orang Kristen, tapi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Bapak bayangkan bagaimana rekan-rekan kita, sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang dari agama non-Kristen melihat itu. Kita ini sudah menjadi kaum yang minoritas. Harapan saya adalah bagaimana kita bersatu. Kalau memang ada perbedaan, kita menyelesaikan perbedaan pandangan itu secara lebih elegan. Ya, Pak Esra, saya merasa bahwa apa yang sekarang Anda tampilkan di channel Anda, menurut pribadi saya sudah offside. Saya tidak bilang bahwa Anda tidak boleh membuat channel atau YouTube. Semua orang punya hak, Anda juga punya hak. Apalagi di zaman modern sekarang, kalau Anda ingin menyampaikan firman Tuhan, memberitakan Injil lewat YouTube, media-media yang sudah tersedia, ya itu go ahead. Dengan senang hati, malah lebih bagus. Kita juga bisa ingin menonton
ceramah dari atau khotbah dari Pak Pendeta Ezra, besok saya ingin melihat Pak Pendeta Gilbert atau Pak Stephen Tong atau siapapun itu, silakan, itu dengan bagus, sangat bagus sekali gitu loh. Kalau memang channel Anda juga berbayar, artinya akhirnya Anda juga mendapatkan pendapatan dari, ya kita semua tahu bahwa yang namanya kita YouTube itu kalau semakin banyak subscriber sama follower, tentu pasti ada mendapat bayaran. Kalau memang betul itu Anda juga mendapatkan itu, ya saya juga bersyukur itu loh, bahwa hamba Tuhan juga bisa mendapatkan dukungan dana untuk bisa terus melayani, memuliakan nama Tuhan. Tapi saya percaya saat ini Tuhan juga sedih apabila ada kelemahan-kelemahan, kesalahan baik sengaja maupun tidak, ataupun kecolongan apapun itu dari hamba-hamba Tuhan, dan itu dibuat menjadi satu konten untuk didiskusikan. Kalau mau didiskusikan dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah itu, silakan buat secara langsung atau via telepon. Tidak perlu Anda harus buat menjadi satu topik dalam konten Anda, karena topik itu, mohon maaf ya, sekali lagi pandangan saya sebagai seorang orang biasa yang ingin yang ngikutin teknologi. Topik yang menarik dalam sebuah konten itu sangat menjual. Semakin banyak yang menonton dan menjadi subscriber, maka semakin meningkatkan income kita di YouTube. Semoga aja Pak Ezra tidak ada niatan atau orientasi seperti itu. Tapi saya sekali lagi Pak, saya minta Bapak kalau bisa hal-hal yang sifatnya memang mengkritik atau membetulkan apa yang salah, silakan hubungi langsung. Silakan hubungi langsung. Sebagai orang Kristen saya juga malu Pak. Sebagai orang Timur, sama-sama orang dari Indonesia Timur, saya juga resah Pak. Saya tumbuh besar di GPM, Gereja Protestan Maluku. Saya tahu karakter kita orang Timur seperti apa. Tapi saya minta ada hal-hal tertentu yang dimana jangan membuat sampai akhirnya saya itu banyak teman-teman saya dari saudara non-Kristen yang akhirnya membicarakan tentang perseteruan yang terjadi sering dari channel Anda Pak. Dan saya merasa bahwa saya punya kewajiban, bukan punya hak, ini kewajiban saya sebagai orang Kristen untuk harus membuat channel ini, membuat video ini untuk bisa memberikan. Saya tidak mau kritik Anda, apalagi menghakimi. Walaupun dalam pembedaan Alkitabiah Anda mengatakan bahwa sebetulnya menghakimi itu bisa. Yang saya baca, saya nonton video Anda bahwa Anda mengiyakan boleh menghakimi, tapi yang seadil-adilnya. Pak Pendeta, saya adalah seorang politisi dari Partai Hanura. Jabatan saya adalah salah satu Dewan Kehormatan Partai Hanura di pusat. Dan salah satu pekerjaan kita adalah menghakimi, karena kita bisa melakukan sidang kode etik buat kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh internal partai. Dan tentu sedikit banyak masalah bagaimana memberikan penghakiman, saya cukup tahu. Kita bicara tentang menghakimi orang dalam sudut pandang Alkitabiah. Sampai sekarang saya masih meyakini bahwa Tuhan tidak menginginkan untuk kita menghakimi orang lain. Itu jelas di Matius. Bisa saja mungkin maksud Tuhan adalah yang diterjemahkan oleh Pak Pendeta Ezra adalah dalam konteks memang orang-orang yang mempunyai pekerjaan dalam penghakiman. Misalnya hakim di pengadilan dan sebagainya. Bisa aja seperti itu. Tapi bukan untuk generalisasi semua orang seperti itu. Bayangkan Pak, kalau misalnya dalam khotbah Bapak seperti itu, terus ada orang yang membuat hal yang sama, terus dia memakai itu sebagai dasar. Oh iya, saya kan dengar videonya Pak Pendeta Ezra, boleh kok menghakimi, yang penting seadil-adilnya.
menurut dia adil. Apakah menurut kita adil? Karena manusia ini penuh dengan subjektivitas, Pak Pendeta Esra. Hari ini, jangankan kita jemaat, seorang pendeta besar pun dia bisa membela diri. Dia bisa bilang bahwa saya tidak begini. Kenapa? Karena manusia selama ada di dalam daging, faktor subjektivitasnya masih sangat besar, Pak Pendeta. Jadi kalau memang kita bicara tentang masalah penghakiman, saya sebetulnya lebih sepakat kalau Tuhan sudah menyampaikan jelas di Matius. Kalau memang masalah menghakimi, itu urusan Tuhan lah. Sekali lagi Pak Pendeta Esra, saya tidak ada rencana untuk menyerang atau tidak. Ini kewajiban saya untuk menyampaikan sebagai seorang jemaat ya, atau sebagai seorang anak Kristen. Saya tumbuh besar di keluarga Kristen. Saya dari kecil ikut sekolah minggu, tunas semua di GPM, Gereja Protestan Maluku, di K besar di Elat. Jadi saya tumbuh di keluarga Kristen. Walaupun mungkin pengetahuan tentang Kristen pas-pasan, tapi saya mempunyai keyakinan dan iman bahwa berbuat baik, menebarkan kasih seperti apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus, itu adalah hal yang paling penting. Lebih dari itu saya rasa bukan hal yang gampang untuk kita pelajari, kecuali kita betul-betul ingin membawa diri dan ingin lebih dekat sama Tuhan. Saya bukan orang yang religius amat ya. Saya sebagai, apalagi seorang politisi, saya sedih sekali Pak Esra. Anda menyerang seorang Pak Pendeta Gilbert, Anda menyerang seorang Anda menyerang seorang Pak Niko, Anda menyerang, Anda bukan menyerang ya, tapi Anda mengawali video Anda dengan statement yang dimana boleh saja untuk menghakimi jika itu adil ya. Terus Anda mulai menanggapi masing-masing dari itu, Pak Gilbert, Pak Stephen Tong, Pak Niko. Lalu Anda membenarkan yang Anda rasa benar, dan Anda mengkritik atau Anda menanggapi yang Anda anggap salah, dan Anda sandakan bahwa memang yang benar yang ini itu. Sekarang Pak, Bapak pernah bisa menerima nggak kalau misalnya ada orang lain juga melakukan hal yang sama kepada Bapak? Anggaplah sekarang belum ada orang yang melakukan hal yang sama buat Bapak. Anggaplah sekarang belum ada pendeta yang membuat kritik ataupun menanggapi apa yang menjadi aktivitas Bapak. Bagaimana kalau seorang jemaat seperti saya? Bagaimana kalau seorang yang berdosa, yang bukan hidup dalam Tuhan, yang bukan seorang yang religius, bukan orang yang mengerti Bible lebih dalam, tapi berusaha menilai secara umum pandangan kami? Pak, izinkan saya supaya memberikan satu masukan buat Bapak. Di saat Bapak mengklarifikasi atau Bapak mau menanggapi kelemahan-kelemahan dari mereka, menurut saya Bapak sendiri sudah melakukan satu hal yang salah. Karena kalau Bapak mau itu supaya betul-betul tujuannya adalah untuk membuat mereka lebih baik, Bapak bisa menelpon langsung. Bapak bisa berkomunikasi langsung. Kalau memang tidak bisa ketemu karena social distancing, Bapak bisa telepon langsung. Bapak tidak perlu harus membuat menjadi sebuah konten dan itu menjadi konsumsi bagi semua orang. Ya, karena Anda melakukan seperti itu, yang menjadi bahan pembicaraan bukan adalah di dalam internal Kristen, tapi seluruh orang yang ada di Indonesia ini yang menonton video itu. Ini menjadi satu konsumsi, Pak. Secara tidak sadar kita sudah mendiskreditkan orang-orang yang kita kritisi. Dan orang-orang yang kita kritisi juga adalah orang-orang yang dimana walaupun saya yakin sebagai manusia biasa mereka punya salah, baik sengaja maupun tidak, mereka manusia Pak. Tapi mereka juga adalah orang-orang atau ikon-ikon atau orang-orang yang bisa menuntun banyak orang Kristen untuk bisa lebih dekat sama Tuhan. Kalau memang ada hal-hal dari mereka yang salah, diskusikanlah, jangan dipublikasikan. Karena waktu kita mempublik sesuatu itu di dalam ruang publik, apalagi ruang publik seperti YouTube yang tentu berbayar, itu sama dengan kita menjual sesuatu itu.
Kita menjual apa yang sebetulnya niat baik kita menjadi penghasilan dan juga nanti menjadi hal yang bisa ditonton semua orang. Jujur Pak Pendeta, saya sebagai jemaat saya resah. Saya juga tidak mau membuat video ini. Saya sebetulnya tidak mau membuat video-video yang ya, kalau cuma sekedar video motivasi yang sifatnya cuma 2-3 menit, 5 menit, itu karena hobi saya, bukan juga karena untuk saya mencari duit di situ. Saya belum pernah mendapatkan 1 rupiah dari video-video yang saya bikin, nggak ada. Saya juga nggak mendapatkan 1 rupiah dari lagu-lagu yang saya bikin, nggak ada juga. Jadi sekali lagi Pak Pendeta Ezra Soru, saya menghargai Bapak, saya mengagumi juga kok. Karena saya melihat Bapak sebagai orang Timur yang cerdas dan semangat, berani. Saya bangga sebagai sama orang Timur. Cuma sekali lagi Pak, saya mohon kepada Bapak, jangan lagi membuat konten-konten yang dimana menanggapi kesalahan-kesalahan dari pendeta-pendeta. Kalau memang Bapak merasa resah, Bapak telepon langsung. Kan Bapak kenal sama yang lain-lain, telepon langsung aja Pak. Tidak usah dibuat konten seperti itu. Karena saya melihat kalau dengan dibuat konten seperti itu, jujur Pak, saya merasa malu Pak. Saya malu waktu orang-orang non-Kristen yang ngomong di samping-samping saya, bagaimana pendeta satu dan pendeta lain saling menyerang dan sebagainya. Dan ini mungkin saya juga mohon kepada semua hamba Tuhan yang besar, yang terkenal, kalau menonton video saya, ya boleh berbeda pendapat Pak, tapi jangan saling nyerang lah. Karena kami hamba-hamba, kami jemaat-jemaat kalian ini akan lebih semangat kalau kalian bersatu. Kami akan lebih mempunyai kekuatan gitu loh. Tapi kalau kalian saling menyerang, terus kami gimana? Bagaimana iman kami? Gitu loh Pak. Jadi sekali lagi saya mohon kepada semua, ke Pak Ezra, kalau dibuat konten itu untuk menyebarkan ajaran Kristen, menyebarkan Injil, khotbah, saya juga dengan senang hati Pak. Karena apalagi dengan situasi yang sekarang, biarpun bukan situasi yang sekarang pun, seharusnya saya rasa Anda membuat video-video itu sangat bagus. Karena kita kan memang mau, di mana tempat kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita bisa buka Pendeta Ezra Soru, Pak Gilbert, Pak Sepentong, Pak Niko, Pak Pariaji, Pak siapapun itu, kita membuka dan kita melihat bahwa ini ada khotbah tentang apa, Matius, tentang Yohanes, tentang ini, tentang kematian Yesus, kebangkitan dan sebagainya. Kita itu makanan ini iman kami, ya. Semua kan mati, semua kan habis, tapi firman itu tetap hidup. Firman yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan firman, kita tidak butuhkan saling klarifikasi mengklarifikasi. Karena tidak ada untungnya buat kita. Mungkin untungnya buat yang punya channel. Buat kita nggak ada. Kita sebagai jemaat cuma berharap datang ke gereja mendengarkan firman Tuhan, atau melihat lewat YouTube kita bisa mendengarkan khotbah dari bapak-bapak sekalian. Itu sudah cukup. Mengklarifikasi satu dan yang lain, apa untungnya? Untuk ditonton publik, untuk kita bisa melihat bahwa kita lebih suci, lebih pintar, lebih benar. Tuhan menangis kalau melihat itu. Sebagai orang berdosa yang kurang paham betul. Tapi saya yakin Tuhan tidak menginginkan seperti itu. Melihat hamba-hamba Tuhannya berdebat di YouTube dan menjadi konsumsi publik, lalu akhirnya itu juga menghasilkan duit. Tuhan sedih. Saya percaya tidak ada kebetulan. Niatan saya bikin video ini juga belum sampai lebih dari 24 jam. Saya percaya Tuhan memakai saya, orang berdosa ini, orang berdosa, walaupun dosa saya tidak sebesar Saulus, ya, Saulus yang berdosa seperti itu aja Tuhan pakai untuk menjadi orang yang bisa garda terdepan menyebarkan Injil. Saya tidak seberdosa Saulus, tapi Tuhan pakai saya mungkin hari ini untuk
memberikan masukan kepada bapak-bapak sekalian. Stop berdebat di YouTube tentang hal-hal seperti itu. Ada Pak Pendeta Marwali ya kalau nggak salah. Sudahlah Pak. Kalau ada yang salah tegur langsung telepon. Nggak usah dibuat komen, nggak usah apa. Telepon langsung. Pak Gilbert, Anda salah. Anda seharusnya tidak boleh. Mungkin Anda tidak bermaksud seperti itu, tapi mohon Anda jangan menggunakan kata-kata yang akhirnya membuat orang jadi multi tafsir dan sebagainya. Telepon langsung dan sebagainya. Jangan dibuat menjadi bahan publik. Karena yang menonton channel itu bukan cuma kita-kita aja Pak. Kita ini gimana Pak? Kalau melihat hamba Tuhan saling serang, saling kritik, dan itu ditampilkan menjadi satu jualan publik gitu. Yang mau dijualkan di publik adalah memberitakan Injil, khotbah, membaca Alkitab, lihat ayatnya, firman Tuhan. Jadikanlah makanan buat kita semua. Bahkan mungkin saudara-saudara kita yang belum mengenal Yesus. Itu jauh lebih penting daripada sekedar cuman kita saling kritik mengkritik. Dan akhirnya pada waktu kita membenarkan apa yang menjadi pandangan kita, menurut kita benar, belum tentu menurut orang lain itu benar. Yang artinya bahwa tidak akan pernah ada habis-habisnya. Malah orang akan lebih seru menonton perdebatan hal seperti ini dibandingkan mendengarkan firman Tuhan. Saya mohon sekali lagi Pak Pendeta Ezra, saya senang nonton video Bapak kalau khotbah. Saya belajar tentang iman dari Bapak juga, selain dari Pak Gilbert. Beberapa pendeta saya yang paling senang nonton ya, saya buka YouTube selain Pak Gilbert, Pak Ezra juga. Kalau Pak Stephen Tong kurang, saya mohon maaf, Pak Niko apalagi tidak pernah. Tapi Pak Gilbert sama Pak Niko, apa mungkin karena saya sebagai orang Timur, jadi saya merasa ada punya subjektivitas pandangan terhadap seorang Pak Ezra sama Pak Gilbert ya. Jadi mohon maaf Pak Ezra, tidak ada rencana video ini untuk menyerang, bukan. Saya cuma ingin menanggapi. Jadi nanti judul dari video saya adalah menanggapi Pendeta Ezra Sohoru. Mohon maaf, kalimat menanggapi saya anggap kalimat yang paling sopan. Mungkin dari sisi teologi ya, secara levelitas seorang hamba Tuhan mengkritik hamba Tuhan lain dianggap karena memang sama, jadi diperbolehkan. Tapi mungkin saja jemaat seperti saya agak aneh kalau membuat kritik terhadap seorang hamba Tuhan yang mengajarkan, bahkan yang selama ini mungkin menjadi guru secara iman. Tapi saya percaya bahwa satu hal yang pasti, bahwa semua manusia punya salah, semua manusia punya dosa, dan Tuhan juga bisa memakai siapapun itu untuk bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan oleh Tuhan. Semoga video ini bisa paling tidak hamba-hamba Tuhan itu menyadari bahwa ini keresahan dari kita jemaat. Kita berharap hamba Tuhan itu saling bersatu kompak. Ada perbedaan, silakan selesaikan perbedaan itu di ruang yang tidak perlu menjadi konsumsi publik. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita hanya bisa mendapatkan makanan iman supaya kita bisa tetap bertumbuh dan kita tetap bisa menjadi terang dunia. Kita bisa menjadi garda terdepan dimanapun itu kita mau memuliakan nama Tuhan. Kita yakin dan percaya, karena keyakinan itu kita dapat dari iman kita, dan iman itu kita dapat dari firman Tuhan, dan firman Tuhan itu kita mendapatkan dari anda-anda yang Tuhan tempatkan untuk menjadi hamba buat bagaimana kita mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya. Itulah harapan saya Pak Pendeta Ezra. Sekali lagi Pak, sebagai anak Timur, saya bangga buat Anda. Saya bangga ada orang Timur yang luar biasa punya kemampuan atau knowledge tentang teologi yang sangat luar biasa. Keberanian Anda betul-betul menunjukkan darah jadi orang Timur. Sebagai sesama Indonesia Timur, saya bangga. Sekali lagi Pak, saya cuma mohon kepada Bapak,
Jangan lagi dibuat video yang akhirnya membuat kontroversial. Bukan karena jawaban dari Anda atau tanggapan dari Anda itu kontroversial, enggak. Tapi itu menjadi satu bahan yang dimana dikonsumsi oleh orang-orang yang mungkin di luar Kristen. Dan itu semakin membuat kita orang minoritas ini akan semakin tidak dianggap. Tapi kalau kita bersatu, apalagi dalam konteks situasi bangsa dan negara bumi saat ini, saya senang Anda bilang bahwa saya setuju dengan Pak Gilbert bahwa ayolah kita semua berdoa dan sebagainya. Iya, makanya itu lebih bagus Pak Isra. Saya lebih senang kalau misalnya Anda sebagai pelopor mengajak hamba-hamba Tuhan yang lain bikin Zoom ya, dan berdoa bersama. Itu jauh lebih luar biasa. Karena kami jemaat ini membutuhkan itu. Kami tidak membutuhkan saling klarifikasi, mengklarifikasi ini salah itu salah. Saya yakin juga yang namanya Pak Niko juga ada salah seperti Anda. Saya yakin juga Pak Gilbert, saya yakin juga Pak Stephen Tong. Bahkan saya yakin Anda juga ada salah. Karena kita semua manusia Pak. Hamba Tuhan bukan berarti pasti masuk surga. Makanya yang kami butuhkan adalah firman Tuhan. Tolong Pak, tolong Pak. Ini juga buat Pak Gilbert, buat Pak Stephen Tong, Pak Niko. Kami jemaat-jemaat ini membutuhkan firman Tuhan. Apalagi dalam situasi yang saat ini, situasi corona yang saat ini. Secara psikologi kami itu takut. Bagaimana kita ke depan seperti apa. Kami tidak butuh saling klarifikasi mengklarifikasi antara satu pendeta dan pendeta yang lain. Kami butuh firman. Jadi tolong konten-konten yang ada di YouTube, konten-konten firman Tuhan yang menguatkan. Jangan yang saling klarifikasi mengklarifikasi. Demikian, semoga tidak disalahartikan. Sekali lagi Pak Pendeta Ezra, Anda masih tetap kebanggaan saya. Dan harapan saya bahwa lewat video ini kita bisa lebih saling mempereratkan diri, saling menopang, mendukung. Perbedaan itu biasa. Saya yakin Anda lebih tahu dari saya. Suami istri, saudara kandung, pasti semua berbeda, nggak ada yang sama. Saudara kembar pun berbeda. Kadang perbedaan tidak bisa menyatukan, tapi bisa sama-sama berjalan dengan perbedaan itu, tanpa harus membuat itu menjadi masalah. Sekali lagi terima kasih Pak Pendeta Ezra. Kalau memang ada kata-kata yang salah dari saya mohon maaf. Bet mohon maaf ya. Bet juga dari timur, Bet juga dari K, sama-sama orang Indonesia Timur. Tidak ada bermaksud apa-apa. Saya cuma memohon kepada Bapak, saya mohon, tolong jangan lagi bikin tanggapan-tanggapan, klarifikasi apa yang akhirnya ujung-ujungnya membuat kita jemaat ini semakin bingung. Kalau memang ada yang salah atau berbeda, silakan ngomong di belakang layar, tidak usah dibuat menjadi konten. Karena saya percaya bahwa Ulangan 28 ayat 13, Tuhan itu selalu menjanjikan kita menjadi kepala bukan menjadi ekor. Kita akan naik ke atas, bukan turun ke bawah. Asal kita melakukan perintah Tuhan dengan benar. Sekali lagi Pak, terima kasih. Kalau ada kata-kata saya yang menyinggung dan saya memohon maaf sebesar-besarnya. Buat Pak Gilbert, Pak Stephen Tong, Pak Niko, atau siapapun pendeta-pendeta yang mendengarkan atau menonton video saya. Sekali lagi saya minta maaf. Sampai video saya ini buat, saya masih membutuhkan bimbingan firman Tuhan, arahan dari Anda semua. Saya bukan orang yang lebih
atau sama seperti atau lebih enggak. Saya di bawah kalian semua. Saya jemaat, saya politisi. Sekali lagi saya mohon buat semua jangan lagi dibuat menjadi perdebatan di YouTube. Di YouTube itu kita pure, kita lihat firman Tuhan. Itu aja. Terima kasih buat semua Bapak-bapak. Saya mohon doa buat kita semua menanggapi dan menghadapi corona ini ke depan sampai kita bisa kembali seperti sedia kala Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.